Halo semua, perkenalkan nama saya Karisma Gata Ervin dari Universitas Bisnis Malang. Jadi di video sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai apa sih entrepreneurial strategy itu dan fase-fasenya. Dan pada saat ini saya akan menjelaskan fase terakhir dari entrepreneurial strategy itu yaitu evaluasi strategi bisnis. Jadi pada topik hari ini itu ada 5, yaitu yang pertama mengenai evaluasi strategi bisnis itu apa, lalu yang kedua mengenai Rumelt criteria for evaluating strategy, lalu yang ketiga mengenai strategi evaluation from framework, lalu yang keempat mengenai balance scorecard, dan yang terakhir manfaat dan peran dari evaluasi strategi bisnis. Jadi di video sebelumnya itu saya sudah menjelaskan mengenai fase-fase entrepreneurial strategy, yaitu yang sudah saya jelaskan, strategi formulation dan strategi implementation. Dan pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai strategi evaluation itu apa. Jadi, evaluasi strategi bisnis itu adalah sebuah cara bagi pelaku bisnis untuk mengevaluasi posisi perusahaan dalam upaya mencapai tujuan strategi. Jadi, kita mengetahui posisi perusahaan itu di mana sih untuk mencapai tujuan strategis. Lalu evaluasi ini memberikan metode objektif untuk menguji efisiensi dan efektivitas dari strategi bisnis, serta cara untuk menentukan apakah strategi yang sedang dilaksanakan adalah dapat menggerakkan bisnis itu ke tujuan strategis yang dimaksud atau tidak. Dan tidak hanya itu, evaluasi strategi itu juga dapat membantu mengidentifikasi kapan dan tindakan korektif apa yang perlu kita perlukan untuk membawa kinerja kembali sejalan dengan tujuan bisnis yang kita inginkan gitu. Lalu mengenai Rumelt's criteria for evaluating strategy. Jadi ada 4 kriteria. Yang pertama adalah konsistensi, yang kedua consonance, yang ketiga visibility, dan yang terakhir atau yang keempat adalah advantage. Jadi yang pertama mengenai konsistensi. Konsistensi itu adalah sebuah strategi untuk mengetahui bagaimana implementasi bisnis yang akan dijalankan oleh tim dalam perusahaan, dan konsistensi ini merupakan suatu kunci keberhasilan. Lalu yang kedua ada consonance. Consonance ini adalah kemampuan strategi dalam hal pemanfaatan sebuah peluang bisnis serta kemampuan untuk melihat ancaman yang akan terjadi di masa yang mendatang. Sekaligus tidak hanya melihat ancaman tersebut, tapi kemampuan untuk mengatasi ancaman yang akan terjadi tersebut. Lalu yang ketiga, visibility. Jadi visibility ini adalah kemampuan strategi untuk melihat bagaimana perusahaan tersebut dapat berubah atau bertransformasi untuk menjadi lebih layak dengan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Lalu yang terakhir atau yang keempat ada advantage. Advantage ini kemampuan strategi dalam memanfaatkan nilai keunggulan yang dimiliki oleh perusahaan dan meminimalisir kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan. Ini adalah strategi framework, yaitu ada 3 aktivitas. Yang pertama adalah review underlying base of strategy. Lalu yang kedua ada measure organizational performance. Lalu yang ketiga adalah take corrective action. Jadi pada aktivitas yang pertama itu, yang kita lakukan adalah meneliti atau melakukan pengecekan kembali mengenai dasar-dasar strategi yang ada pada perusahaan. Jadi pada review ini kita melakukan pengecekan itu berdasarkan faktor internal atau eksternal yang sudah kita lakukan, yaitu menggunakan IV dan EV matrix tersebut. Lalu untuk aktivitas kedua itu mengukur performance tersebut dengan membandingkan hasil yang diharapkan dengan hasil yang terjadi sebenarnya. Jadi melihat strategi tersebut itu sesuai dengan harapan kita atau tidak, atau malah hasilnya lebih buruk atau lebih baik gitu. Lalu aktivitas 3 ini kita mengambil tindakan korektif untuk memastikan bahwa kinerja sesuai dengan rencana, maka kita dapat melakukan perubahan jika kinerja tersebut dinilai tidak efektif. Jadi kita menilai kinerja tersebut itu
efektif atau tidak. Jika tidak efektif, maka kita segera mengambil sebuah tindakan korektif. Lalu ada balance scorecard. Balance scorecard ini adalah sebuah metode pengukuran hasil kerja yang dilakukan oleh perusahaan untuk membantu perusahaan itu dapat melihat bagaimana kinerja dari perusahaan tersebut sudah berjalan secara baik ataukah tidak. Lalu untuk fungsinya dari balance scorecard sendiri itu sebagai alat ukur perusahaan, apakah untuk mengetahui apakah visi misi yang dianut oleh perusahaan itu telah tercapai atau belum. Lalu yang kedua, sebagai alat ukur keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh perusahaan. Lalu yang terakhir itu sebagai panduan strategis untuk menjalankan sebuah bisnis. Lalu yang terakhir, yaitu mengenai manfaat dan peran evaluasi strategi bisnis itu apa. Yang pertama, mengevaluasi sejauh mana program proyek memiliki dampak yang diinginkan. Lalu yang kedua, dapat memastikan penggunaan sumber daya yang paling efektif dan efisien. Dan yang terakhir, dapat menentukan sejauh mana program proyek itu berada di jalur sehingga perusahaan dapat melakukan aksi atau koreksi yang diperlukan. Jadi evaluasi ini lebih membantu kita mengevaluasi apakah strategi tersebut itu dapat membantu perusahaan kita lebih berkembang atau tidak. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.